Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Ya. Saya persilahkan kalau ada yang perlu kita diskusikan dari materi yang disampaikan ini sampai materi materi i'tikaf ya. Kita belum masuk pada i'tikafnya seorang wanita, ya, bagaimana i'tikaf mereka belum kita ini lumayan ini panjang nih bahasannya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya, silakan Pak Deko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau kita lihat prakteknya, witir itu oleh Rasulullah SAW, ini kebiasaan beliau sebenarnya di akhir malam setelah beliau salat tahajud. Itu kebiasaan Nabi SAW. Tapi ada juga riwayat bahwa Rasulullah SAW mengerjakan salat witir itu di awal malam. Artinya beliau salat witir di awal malam. Nah, sudah barang tentu kalau beliau mengerjakan salat witir di awal malam, nanti ketika salat malam beliau tidak witir lagi, karena ada hadis Nabi SAW mengatakan la witrani fil lailah, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Dalam satu malam itu tidak boleh ada dua witir. Jadi kalau kita sudah mengerjakan salat witir sebenarnya dalam salat tarawih yang kita lakukan di awal malam, kemudian kita tidur, lanjutkan dengan salat sesudahnya, terserah namanya apa, yang jelas itu masuk dalam kategori qiyam Ramadan. Ya, itu masuk dalam kategori qiyam Ramadan. Kita mau nyebutnya tahajud, mau sebutnya tambahan tarawih, terserah, mau disebut apa namanya, salat malam, itu terserahlah penyebut. Itu kan pembahasan saja sebenarnya. Yang jelas sepanjang bulan Ramadan kita melaksanakan salat pada malam harinya, itu kategorinya adalah qiyam Ramadan. Kita mendirikan salat sunnah di malam bulan Ramadan. Gitu. Nah, kalau kita sudah witir, maka kita tidak boleh witir lagi. Silahkan lanjutkan salat malamnya, berapa rakaat yang diinginkan. Mungkin 10 rakaat atau berapa rakaat, gitu. Silahkan saja. Tapi tidak ada witir sesudah itu. Atau ada riwayat ya dari para sahabat, diantaranya adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Nah, ini diantara yang dilakukan oleh sebahagian ulama berdasarkan asar. Ini sahih asarnya. Bagaimana caranya membatalkan witir yang sudah kita lakukan tadi? Kita sudah salat tarawih, ikut witir bersama imam. Karena kita sudah bahas sebelumnya. Jadi kalau kita salat malam bersama imam tuh hendaknya sampai selesai, kan itu yang kita hindari kan? Jangan sampai kita salat malam tidak selesai bersama imam. Kata Nabi, innahu man qama ma'al imam hatta yansrifa kataballahu lahu qiyamal lailah. Barang siapa yang ikut salat berjamaah bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya pahala seperti semalam suntuk, seperti salat malam semalam suntuk. Kalau dia salat bersama imam sampai selesai. Nah, kita tidak mungkin, ini kita bahas pada pertemuan yang lampau, tidak mungkin kita menghentikan salat sementara imam belum selesai salat. Kita pulang sementara imam belum selesai salat. Ya, kita sudah bicarakan yang 11 rakaat dengan yang 23 rakaat kan pada pertemuan yang lampau. Kita nggak mengulang kembali. Maka yang benar adabnya seorang makmum itu tetap mengikuti imam sampai selesai salat berjamaah. Jadi berapa rakaat pun imam salat,
di awal malam itu misalnya 11 rakaat, ikut 11 rakaat. Kalau dia 13 rakaat, ikut 13 rakaat. Kalau dia 23 rakaat, ikut 23 rakaat. Kalau dia 36 rakaat, ikut 36 rakaat. Begitu yang benar. Jangan berhenti sebelum imam berhenti. Nah, kalau kita sudah witir, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengumpulkan riwayat yang sahih dari dua sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dibatalkan witir yang sudah kita lakukan itu. Bagaimana caranya? Kita bangun malam, kemudian sebelum kita melaksanakan salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kerjakan dulu salat 1 rakaat. Dan niatkan 1 rakaat itu untuk membatalkan witir yang 3 rakaat tadi kita lakukan. Paham ikhwan? Paham enggak Bapak ini? Tadi kan 3 rakaat itu witir yang kita lakukan. Nah, kalau kita tambah 1 rakaat lagi jadi berapa? Jadi 4, jadi batal witirnya. Itu maksudnya. Jadi batal witirnya. Kalau kita tambah 1 rakaat lagi itu jadi batal witirnya. Begitu caranya. Kalau witirnya sudah batal, ya sudah, kita mulai lagi salat. Seperti seakan-akan baru salat lagi. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nanti tambah 3 witir lagi. Kalau kita ingin menjadikan witir itu salat yang akhir atau sebagai penutup dari salat tahajud kita. Itu solusi yang disebutkan oleh para ulama. Itu hadis ya, itu asar. Sahih disebutkan oleh para ulama asar ini. Itu pilihan saja sebenarnya. Tetapi yang praktek dari Nabi secara khusus disebutkan, Nabi kalau sudah witir di awal malam, maka beliau tidak witir lagi di akhir malam. Dan ini sejalan dengan apa yang beliau katakan bahwa la witrani fil lailah. Tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Tidak boleh witir 2 kali dalam satu malam. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Makanya di salat-salat salat tambahan di malam harinya itu, kalau kita perhatikan di 10 hari terakhir itu, rata-rata sudah tidak ada witir lagi. Kenapa? Karena witirnya sudah di salat tarawihnya di awal malam itu. Nah, kadang-kadang imamnya juga beda kan? Imamnya beda. Tapi di Masjid Baitur Rahman ya, yang dekat PEDEX itu, untuk tahun ini itu imamnya Syekh Utsman. Kalau antum pernah salat di Masjid Baitur Rahman ya, di bulan Ramadan, itu Syekh Utsman. Jadi memang setiap tahunnya ini sudah menjadi adat di Masjid Baitur Rahman itu mengundang syekh dari Madinah. Nah, Syekh Utsman ini beliau keturunan Afrika sebenarnya, tapi sebenarnya beliau tumbuh besar di Madinah. Dan beliau orangnya masih muda ya. Kalau nggak salah umurnya baru 30 berapa gitu. Masya Allah ya. Energik ya. Nah, beliau kuat ngimamin ya salat tarawih dan salat malamnya, dan itu panjang sekali ya. Bagi yang pengen i'tikaf misalnya agak jauh sedikit ke sana ya monggo silahkan gitu. Tapi kalau tidak ya di dekat rumah masing-masing saja. Tapi sekali lagi, ketenangan dalam i'tikaf itu penting. Kadang-kadang kita diganggu oleh orang-orang yang nggak ngerti sunnah, ya nggak? Udah masjid kecil, udah itu berisik lagi, nggak jelas lagi apa yang dibaca. Jadi i'tikaf itu butuh ketenangan sebenarnya. Oke, Nabi ini kita belum masuk kepada adab-adab itu ya. Nabi sempat menegur seseorang yang lagi sholat, bacaan sholatnya keras, atau lagi seseorang yang baca Qurannya keras, atau yang sedang zikir, ditegur oleh Nabi SAW. Ditegur oleh Nabi SAW. Bukan kamu saja yang ingin beribadah. Setiap kita ini bermunajat kepada Allah dan butuh ketenangan, kekhusyuan. Kata Nabi, janganlah kalian menyakiti sebahagian kalian terhadap sebahagian yang, maksudnya jangan kalian menyakiti orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengeraskan suara kalian ketika kalian baca Quran atau kalian berzikir. Itu menyakiti orang lain. Jadi menyakiti orang itu bukan hanya menyakiti fisiknya, tapi orang merasa jauh lebih sakit sebenarnya ketika ibadah mereka dirusak, ibadah mereka tidak tenang ya, karena keteledoran kita.
Kita belum bicara apa ya, adab-adab sini, adab-adabnya lumayan ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena ini pembahasan yang terakhir ya. Nanti ada pembahasan tentang apa sedikit zakat fitrah, insyaallah. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, silakan Ibu. Afan yang ini 100.000 kali ini apa? Kalau hadisnya kan sholat itu di tanah haram 100.000 kali. Oh iya. Itu apakah termasuk elemen di dalamnya, seperti misalkan kita berdoa saat sujud ketika sholat, apakah itu juga termasuk dihitung 100.000 kali juga doa 100.000 kali, atau ketika misalkan ketika apakah itu juga, itu kan malaikat rebutan mencatat, apakah jadi itu 100.000 kali juga rebutan mencatatnya seperti itu? Iya, barakallahu fiik. Jadi salat yang dimaksud dalam hadis Nabi ini tuh salat yang satu kali mendirikan ya. Kalau yang dua gelombang, kan ada yang awal malam, ada yang nanti di akhir malam. Nah itu sebenarnya sudah tidak lagi dalam satu paket maksudnya. Tidak dalam satu paket. Jadi yang dihitung itu yang paket pertama saja. Kalau paket pertama ya pertama saja, yang kedua ya kedua saja, gitu maksudnya. Jadi tidak harus kita mengikuti kedua-duanya. Tidak mesti mengikuti kedua-duanya. Tapi kalau mau ikut juga sebenarnya tidak mengapa. Dan kita mengikut imam yang pertama di salat tarawih yang pertama saja itu sudah terpenuhi tuntutan hadis bahwa kita harus mengikuti imam sampai selesai. Sudah terpenuhi tuntutan hadis itu. Jadi kita nggak perlu lagi mengikuti imam di sepertiga akhir malam, walaupun imamnya itu juga, karena itu bukan satu paket sebenarnya, bukan satu paket, sekali lagi itu sudah terpisah gitu. Nah kecuali kalau misalnya imam sholat mulai dari jam 9 sampai jam 4 subuh ya, kalau nanti coba ada penjelasan, ada sempat mendengar dan membaca itu kan sholatnya Rasulullah SAW itu kalau dijamkan gitu ya 6 sampai 7 jam. 6 sampai 7 jam. Kemudian 4 sampai 5 jam. Kemudian 2 sampai 3 jam. Jadi ada 3 tingkatan itu. 3 tabaqat.
ibadah salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bisa salat itu 6 sampai 7 jam satu malam. Nah, kalau itu memang satu paket itu enggak berhenti maksudnya. Tidak berhenti. Jeda waktunya itu hanya saja hanya yang disampaikan oleh Aisyah. Kata Aisyah, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla arba'an. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma shalla arba'an. Wa la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma thalathan. Thumma shalla thalathan." Ini kata Aisyah radhiyallahu anha, dia sudah sampaikan sebelumnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya 4 rakaat. Jangan ditanya bagusnya, panjangnya, indahnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jangan ditanya. Ya, jangan kamu tanya betapa panjangnya, betapa indahnya salat Rasulullah itu, kata Aisyah. Kemudian setelah itu 4 rakaat. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama. Jadi Rasulullah itu setelah 4 rakaat beliau istirahat. Nah, kalau jeda waktu itu yang dimaksud, itu enggak dihitung. Itu masih dalam satu paket salat tersebut. Jadi selama yang 11 rakaat itu belum selesai, kalau imamnya istirahat setelah 4 rakaat, ya ini benar seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah kata tarawih itu muncul. Kata-kata tarawih itu muncul. Tarawih itu artinya istirahat. Berleha-leha, bersantai-santai dia gitu. Ya, santai dia itu maksudnya adalah melepas lelah, karena Nabi sangat lama berdiri, panjang berdiri. Ya cukuplah bukti kaki beliau bengkak. Ya. Kalau kita berdiri 1 jam, 2 jam, kaki kita bengkak. Maka tidak kurang dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam Nabi berdiri dalam satu malam itu. Maka kaki beliau bengkak. Gitu. Oleh karena itu beliau butuh istirahat dari 4 rakaat itu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Rasulullah salat 2 rakaat, kemudian beliau istirahat. Kemudian jamaah yang ikut belakang istirahat juga. Kemudian lanjutkan lagi nanti 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, kemudian istirahat. Nah, kalau istirahat, kalau jedanya itu yang dimaksud, maka ini tidak dihitung sebenarnya. Karena itu masih satu paket dalam salat itu. Tsumma thalathan, kemudian Rasulullah salat 3 rakaat. Ya. Artinya kalau nanti dihubungkan, bagaimana nanti malam kita harus ikut? Tidak. Karena yang pertama itu sudah dihitung, kita ikut salat bersama imam sampai selesai dan mendapatkan pahala seperti salat semalam suntuk insyaallah. Jadi salat tambahan di malam harinya itu setelah tidur itu sifatnya pilihan saja. Pilihan. Kalau mau silahkan, kalau enggak itu sudah sempurna. Jadi yang 13 rakaat atau 11 rakaat yang di awal malam itu sudah sempurna. Sudah sempurna. Jadi malam harinya kalau saya bangun, apa yang banyak baca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap malam Jibril datang menemuiku mentadaruskan Al-Quran. Maka pada malam hari itu harusnya kita memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi enggak mesti salat. Tidak mesti salat. Tapi kalau mau ikut juga ya monggo silahkan, tidak ada masalah. Berarti ngikuti pendapat yang itu pilihan saja sifatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kedua, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala itu menjawab ya ketika ada pertanyaan. Apakah yang dimaksud oleh Nabi itu hanya salat saja? Kan yang Nabi katakan 100.000 itu salat sebenarnya. Seorang yang salat 2 rakaat di Masjid Haram, maka itu nilainya kata Rasulullah lebih baik daripada 100.000 kali salat di masjid manapun di muka bumi ini. Salat di Masjid Al-Husna ini 100.000 kali, itu nilainya lebih rendah dibandingkan 1 kali salat di Masjid Haram. Nah, zahir dari hadis ini Nabi hanya mengatakan salat saja di sana. Tidak termasuk yang lain-lain. Tidak termasuk ibadah yang lainnya maksudnya kita. Kalau kita baca Quran bagaimana? Apakah dihitung 100.000 kali juga? Kalau kita zikir tidak disebutkan apakah itu terhitung 100.000 kali juga? Kalau saya tawaf bagaimana? Apakah itu terhitung 100.000 kali juga? Maka disebutkan oleh beliau rahimahullah, mudah-mudahan saya tidak keliru ya. Nah, kemudian ada ulama yang lain yang menimpali,
Itu yang zahirnya hadis itu menjelaskan salat saja. Adapun yang lain-lain, ya, wallahu a'lam, meski tidak dikhususkan menyebutkan angka 100.000 kali, lebih baik kita yakini saja bahwa setiap amal yang kita lakukan di Masjid Haram, insya Allah pahalanya sangat besar dan lebih besar dibandingkan dengan masjid manapun di muka bumi ini. Ya, gambarannya seperti salat itu. Tapi kalau kita mau menganalogikan atau mengkiaskan hukum pahala ibadah yang lain seperti ibadah salat itu, ya mungkin bisa saja. Jadi setiap ayat Al-Quran yang kita baca, zikir yang kita baca, doa yang kita baca, ibadah apapun, mungkin sedekah yang kita lakukan, i'tikaf yang kita lakukan, itu dihitung nilainya seperti 100.000 kali kalau kita melaksanakannya di masjid lain. Atau seperti di Masjid Nabawi, itu kan 1000 kali lebih baik. Bahasanya dalam hadis itu bukan setara, ya, lebih baik dari 1000 kali, lebih baik dari 100.000 kali. Kita salat 100.000 kali di Masjid Al-Husna ini, itu tidak lebih baik dibandingkan dengan 1 kali salat di Masjid Haram. Artinya 1 kali salat di Masjid Haram lebih baik daripada 100.000 kali kita salat di sini. 1 kali salat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali kita salat di masjid ini. Itu maksudnya. Nah, tidak diragukan lagi, semua amal sebenarnya yang kita lakukan di Masjid Haram, di Masjid Nabawi itu, plus Masjid Al-Aqsa, itu tentunya mengandung pahala yang berlipat ganda. Meski Nabi tidak menyebutkan angka secara khusus. Yang disebutkan oleh Nabi hanya salat saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita berharap, selalu mohon pada Allah, kalau kita beribadah di Masjid Haram, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hanya Allah yang tahu berapa besarnya. Sebagaimana larangan Allah berbuat dosa dan maksiat, maka orang yang berbuat dosa dan maksiat di dalam Masjid Haram, atau khususnya di tanah haram, itu akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Ya, kita tidak tahu besarnya seperti apa. Ya, oleh karena itu, orang yang berbuat baik, berbuat amal-amal saleh, ketaatan kepada Allah di Masjid Haram atau di tanah haram, tentunya sesuai dengan kemuliaan itu. Setara lah gitu, setara. Makanya Nabi SAW menyebutkan 100.000 kali, ya Allah, luar biasa gitu. Anda cuma membuat gambaran saja. Kalau ada seseorang yang sholat dari pagi sampai siang, sampai malam, dia nggak tidur-tidur, pokoknya dia sholat saja di Masjid Haram itu, tidak berhenti sholatnya. Berhenti-berhenti itu mungkin di waktu ini saja, misalnya waktu-waktu yang dilarang, misalnya. Pokoknya di sepanjang hari dia sholat saja. Selesai sholat dia sholat sunnah mutlak misalnya. Artinya dia sudah beribadah lebih dari 100.000 hari. Kan itu yang sering Anda sampaikan. Coba antum hitung, 100.000 hari itu berapa tahun? 280 tahun. Betul ya? 280 tahun, betul tidak? Coba, 100.000 hari. Kalau Anda nggak salah itu 280 tahun. Satu hari beribadah di Masjid Haram itu setara dengan 280 tahun lebih kurang. Betul apa tidak? Coba. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi perbanyak kita beribadah ketika kita di Masjid Haram. Kita sudah sampaikan ya. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Kata Nabi SAW, ibadah umrah yang kalian lakukan pada bulan Ramadan itu setara seperti ibadah haji bersamaku. Nah, ini kaitannya dengan bulan Ramadan. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, pahalanya biasa-biasa saja. Tapi karena bulan Ramadan, kata Nabi, seperti kalian berangkat haji bersamaku. Masya Allah. Bukan pahala umroh, ya pahala haji. Kemudian itu bersama Nabi lagi. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan rezeki, kelapangan rezeki, kemudian bisa berangkat umroh. Ya, nggak apa-apa juga. Kalau kita rencanakan, kita bareng-bareng aja berangkatnya. Backpacker kan. Ya, insya Allah bisa kita. Ya. Memang kalau
bawa istri agak susah juga memang ya. Kalau backpacker itu kan kita kan di masjid aja terus itu. Tapi kalau mau bawa istri nggak bisa backpacker kayaknya. Itu harus ini. Tapi susah bolak-balik gitu. Anda diingatkan dengan Wahyu, akhi kita, Wahyu. Masya Allah. Itu luar biasa itu sebenarnya. Sampai sekarang masih mengingat beliau itu. Iya. Beliau udah Sulawesi sekarang. Berapa tahun berturut-turut beliau. Ongkosnya berapa? Murah katanya, backpacker gitu. Sampai terakhir beliau ngajak ayahnya kan? Gitu. Masya Allah. Berapa juta bayar gitu. Dan memang hotel itu cuma untuk taruh barang saja. 24 jam itu beliau di masjid. Nah, memang begitu seharusnya gitu. Jadi pulang ke hotel itu cuma mengganti baju. Ganti baju aja. Insyaallah. Ya boleh tuh di program kan kapan kita bareng-bareng umroh terakhir Ramadan ya. Ya kita bujangan aja gitu, maksudnya jangan bawa istri juga gitu ya. Bawa istri nanti kalau udah kita coba dulu gitu. Insyaallah. Dan ingat ya, umroh di bulan Ramadan kata Nabi itu seperti kalian berangkat haji bersamaku. Masya Allah. Itu sahih hadisnya riwayat Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup ya, ini dulu bahasan kita. Insyaallah pada teman yang akan datang kita lanjutkan satu kali pertemuan lagi insyaallah. Ya cukup waktunya insyaallah. Ini kita bisa perpendek aja pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat ya. Paling tidak menguatkan apa yang sudah ada pada diri kita. Anda yakin apa yang disampaikan ini itu sudah ada di hati kita insyaallah, karena ini sudah berulang-ulang sifatnya. Tapi untuk ini memantapkan aja, menguatkan gitu dalam hati kita. Kadang-kadang walaupun kita sudah tahu, tetapi di praktik di lapangan kadang-kadang masih ada aja ragu-ragu. Nah, ini yang benar yang mana ya? Masih nanya juga ya kan? Nah, karena memang itu tadi ilmu itu butuh pengokohannya, pemantapannya, penguatannya penting gitu maksudnya. Karena kalau tidak dia akan menjadi lemah gitu. Jadi ilmu itu kalau nggak diulang-ulang dia akan menjadi lemah dalam hati kita. Apalagi kalau tidak kita praktikkan. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.